3 hari setelah tragedi itu, beberapa kawan mahasiswa yang pada tanggal 22 Juli 1996 mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik ditangkapi. Mereka dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Pelarian mereka dari satu tempat ke tempat lain banyak didukung oleh para kader GMKI. Hal ini menunjukkan sebuah sikap keberpihakan pada yang lemah, tertindas, dan keberanian sejati dari GMKI. Setelah peristiwa 27 Juli 1996 berturut-turut terjadi kerusuhan Situbondo tanggal 10 Oktober 1996 dan kerusuhan Tasikmalaya tanggal 26 Desember 1996. Kedua peristiwa tersebut terjadi di tengah arus kuat perlawanan terhadap Soeharto. Pada kedua peristiwa itu, GMKI ikut menurunkan tim pencari fakta bersama kawan-kawan dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda. Diinspirasi oleh dua kegiatan advokasi ini, maka pada bulan Februari 1997 dideklarasikanlah Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Forum ini menjadi wadah berhimpun dan forum komunikasi untuk merajut kebangsaan dan membangun persaudaraan sejati. Ada berbagai latar belakang dibentuknya Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia pada waktu itu. Pertama, latar belakang situasi politik. Kedua, latar belakang situasi sosial. Nah, latar belakang situasi politik pada waktu itu kita berpikir bahwa akumulasi dari kepemimpinan rejim Orde Baru selama 32 tahun itu akan mencapai anti klimaksnya. Dan kita mengkalkulasi pada waktu itu bahwa produk sosial politik yang ditimbulkan dari rejim otoritarian Orde Baru, dia akan menimbulkan ledakan sosial, ledakan politik, kemudian krisis moral dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang tergabung di dalam kelompok Cipayung pada waktu itu berpikir perlu melibatkan semua komponen bangsa yang lain. Yang kita anggap bahwa kalau saja 4 organisasi mahasiswa, saya katakan 4 karena pada waktu itu posisi politik yang diambil oleh kawan-kawan HMI cenderung fluktuatif ya. Fluktuatif itu artinya kadang-kadang dia ikut dengan agenda politik yang diusung oleh 4 komponen kelompok Cipayung lain dan kadang-kadang tidak ikut. Nah, kita menganggap bahwa eksklusivisme kelompok Cipayung pada waktu itu perlu dibongkar dengan melibatkan semua komponen gerakan mahasiswa yang lain yang memang waktu itu perlu dikonsolidir atau dalam bahasa kami itu merapatkan barisan. Nah, ledakan sosial kemudian muncul pada saat yang bersamaan di Situbondo, kemudian di Bondowoso muncul konflik-konflik horizontal yang berdimensi SARA, yang kemudian akumulasi dari berbagai persoalan itu kita menganggap perlunya gerakan kaum muda yang revolusioner. Nah, gerakan kaum muda yang revolusioner ini kemudian kita formulasikan dalam satu gerakan kolektif yang kita bangun, yang kita beri label kebangsaan, yang terdiri dari ormas-ormas mahasiswa dengan berlatar belakang latar belakang sosial, keagamaan, latar belakang ideologi dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu selain 4 ormas kelompok Cipayung yaitu GMNI, GMKI, PEMKRI dan PMI, terlibat juga di dalamnya organisasi seperti Himpunan Keluarga Mahasiswa Buddha Indonesia, kemudian KMHDI, Himpunan Kesatuan Himpunan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kemudian dari GMKI juga ada GAMKI-nya, Gerakan Angkatan Muda Kristen. Dari NU itu ada Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga Pemuda Demokrat. Waktu itu kalau tidak salah ada 11 ormas kemahasiswaan kepemudaan yang kemudian bergabung membentuk satu front nasional yang bernama Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Dua latar belakang itulah yang kemudian menjadi dasar pijakan kenapa generasi kami pada waktu itu membentuk Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Dan dari 11 organisasi kemahasiswaan pemuda yang terlibat pada waktu itu, tokoh-tokohnya yang terlibat aktif di dalam merumuskan kemudian mendeklarasikan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia adalah
dari GMKI waktu itu ketua umumnya Saudara Edward Tanari, kemudian dilanjutkan oleh ketua umum berikutnya Saudara Barita Simanjuntak, kemudian dari PMII ketua umumnya Mohaimin Iskandar yang sekarang jadi wakil ketua DPR RI, kemudian dilanjutkan oleh ketua umum berikutnya yaitu Saudara Saiful Bahri Ansori, kemudian dari PMKRI waktu itu karena dia presidium kolektif ya, tapi tokohnya yang terlibat aktif waktu itu sekjennya Bung Emmanuel Migo, kemudian Sebastian Salang, kemudian dari IPNU Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama yaitu Saudara Ajwar Anas sekjen dan Saudara Faisal Hilmi, keduanya sekarang di DPR RI fraksi Kebangkitan Bangsa. Dari IPPNU Ikatan Putri Nahdlatul Ulama yaitu Rosa, juga di DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Dari Pemuda Demokrat ketua umumnya yaitu Yana Dewata, kemudian dari KMHDI Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma itu sekjennya Saudara Nyoman Darmana, kemudian dari Hikmah Budi Himpunan Keluarga Mahasiswa Buddha Indonesia yaitu Saudara Agus dan Saudara Daniel Johan, dan dari Gemini saya sendiri waktu itu saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Baskara dan beberapa teman presidium Gemini yang lain. Itulah tokoh-tokoh yang terlibat pada waktu itu di dalam proses merencanakan, merumuskan dan mendeklarasikan serta menjalankan program-program forum kebangsaan yang memang waktu itu kita arahkan, kita proyeksikan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya problem-problem kebangsaan kita, baik itu menyangkut ledakan sosial yang terjadi, ledakan ekonomi dan ledakan politik. Dari HMI waktu itu sebetulnya setelah dijabat oleh Saudara Anas Urbaningrum, mereka sudah mulai cukup intens berinteraksi dengan kita dan beberapa kali HMI juga terlibat di dalam aktivitas forum kebangsaan waktu itu, dan kita menyebut nama HMI juga terlibat di dalam aktivitas yang kita sebut dengan istilah kelompok Cipayung plus minus begitu. Itulah saya kira latar belakang kenapa kemudian forum kebangsaan dilahirkan dan tokoh-tokoh yang terlibat, dan saya kira para tokoh-tokoh yang terlibat melahirkan forum kebangsaan ini sampai saat ini seyogyanya masih memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebangsaan yang dibangun melalui kebersamaan di dalam forum kebangsaan ini, karena situasi politik ke depan mengharuskan eksistensi organisasi forum semacam kelompok forum kebangsaan pemuda Indonesia ini terus dijaga elatitas perjuangannya.